Jawa Timur ini kan pusat industri air kemasan paling besar di Indonesia. Ngambil pemanfaatan dan ya persoalan nanti itu dijual karena itu B2B, bisnis. Jadi harusnya ada izin tersendiri. Betul. Kamu ngambil, loh kalau kita lihat data statistik berapa juta kubik loh air dijadikan air kemasan ini. Harusnya ada pemasukan negara. Iya, harusnya. Setiap tetes itu kamu harus bayar kepada negara karena itu bukan airmu. Kamu hanya punya lahan dengan macam-macam mesin-mesin produksi mula. Itu punyamu. Tapi ketika kamu ngambil air, bayaran bos. Ini punya negara ini. Ya paling kemudian izin sementara ditutup. Iya. Ya kan? Anda harus merevisi izinnya. Loh, pelanggaran sudah terjadi, kamu kasih permisif maaf untuk melengkapi izin. Iya kan? Oleh sebab itu harus konsisten. Iya, betul. Konsisten. Ya tapi itulah Indonesia bos. Iya. Pak Martin jangan menyerah dulu Pak. Kalau Bapak menyerah, kami rakyat bagaimana ini? Karena bahwa lingkungan hidup ini khususnya air bersih itu adalah aset kita. Iya. Aset ini bukan sesuatu barang yang tidak berharga. Aset, kalau aset kita dipakai, ya bayar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Jatim. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Silakan tidak sendiri karena kita akan membahas terkait dengan pembahasan yang cukup krusial juga yang ada di masyarakat bersama dengan Bapak Martin Hamonangan SHMH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 4, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat, luar biasa. Terima kasih Pak Martin kembali hadir di podcast ini. Saya juga terima kasih sudah diundang. Baik Pak Martin, hari ini kita akan membahas terkait dengan peningkatan infrastruktur dasar untuk air bersih dan sanitasi yang juga mitra kerja ya PUSDA bersama dengan Komisi D begitu terkait dengan infrastruktur dasar peningkatannya untuk air bersih, sanitasi yang melibatkan pemeliharaan, pembangunan, pengelolaan sistem dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Martin sendiri melihat sejauh ini kinerja Pemprov Jatim khususnya Dinas PUSDA ya terkait dengan penanganan infrastruktur untuk air bersih dan sanitasi sudah seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang secara umum Jawa Timur memang soal air ini dipunggawai oleh sumber daya air ya. Tetapi air sebagai salah satu sumber hidup ya kan, di samping udara tentu menjadi kebutuhan semua ya kan. Maka kemudian sumber daya air yang terus-menerus bertugas untuk menjaga bagaimana baku mutu air ya kan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nah, kalau dari sisi kualitas air tentu hari ini di masyarakat kita menggunakan air minum dengan air isi ulang. Artinya itu bisa menjadi indikasi bahwa masyarakat kita belum yakin dengan air yang ada dari alam ya, dari sungai dan lain sebagainya. Dari sisi kuantitas, Mbak Silka, ini air kita debitnya itu hari ini berkurang 30% dari yang tahun lalu ya kan. Artinya banyak air yang kemudian di daratan kita ini atau di sungai ini debitnya sudah berkurang 30%. Dengan gampang kita lihat sebenarnya. Kalau Mbak Silka pernah nggak di Jatiroto itu ada sungai apa kali ya besar itu Jogoyudan atau apa itu kalau musim kemarau nggak ada airnya. Iya kan, kering, lumpur. Tapi kemudian kalau musim hujan membludak, airnya berlebihan bahkan meluber ya. Dan banyak tempat seperti itu. Nah di Jawa Timur ini kita dilewati
dua sungai besar. Pertama adalah Bengawan Solo. Bengawan Solo itu mengairi 5-6 kabupaten kota. Yang kedua adalah Sungai Berantas. Sungai Berantas mengairi sekitar 14 kabupaten kota. Artinya hampir 50% wilayah Provinsi Jawa Timur ini dialiri oleh air. Betul. Dua sungai itu yang kemudian kalau kemudian Sungai Berantas ini muaranya ada di Kali Surabaya yang di Jagir itu, dan Sungai Sidoarjo bermuara di Laut Sidoarjo. Nah, artinya apa? Bahwa air menjadi penting. Bagaimana tata kelola air ini. Nah, sumber daya air tentu berfungsi dan bertugas dalam hal menjaga bagaimana air ini dari baku mutunya itu terjaga, maupun tata kelola air. Jangan sampai kemudian karena hujan yang sangat panjang dan deras itu malah menjadi bencana. Betul. Ya kan? Karena tata kelola air tidak baik. Atau kalau musim kemarau, karena air itu tidak dikelola dengan baik, malah kekeringan persawahan kita. Jadi memang sungguh berat tugas-tugas dari sumber daya air, termasuk juga dia harus melakukan pemeliharaan infrastruktur di sekitar das sungai itu. Kan ada pelengsengan-pelengsengan itu ya harus terus dipelihara. Betul. Kemudian gorong-gorong yang ada sumbatan-sumbatan dan lain sebagainya harus dipelihara. Nah, sungai provinsi yang di Surabaya ya kalau dengan kewenangan provinsi yang ada di Jagir itu. Itu menjadi kewenangan provinsi Jawa Timur. Nah, sementara hari ini juga banyak wilayah sungai kita itu yang harusnya ada sekian meter tidak boleh ada bangunan, ya banyak terjadi bangunan. Iya. Artinya terjadi penyumbatan dan penyempitan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bicara air ini sebetulnya cukup kompleks ya, Pak Martin ya. Maksudnya berbagai permasalahan, ada air bersih yang untuk minum ada, yang kemudian untuk mungkin pengairan irigasi juga itu kadang persoalan baru ketika kekeringan, kemudian tapi ketika musim hujan kemudian kelebihan gitu. Tapi kalau jaringan perpipaan air minum yang bersih untuk air minum, kita tuh memang Jawa Timur belum punya ya Pak. Kalau kita lihat di luar negeri kan tinggal tap water ya, maksudnya di jalan-jalan kita bisa langsung minum airnya. Kalau di Jawa Timur memang belum ada sistem kalau untuk pipanisasi PDAM itu memang kewenangan kota kabupaten. Oke. Ya, pemerintah provinsi masih punya sumber daya air ya umbulan itu provinsi. Nah, lebih kepada pemerintah provinsi dalam menjaga bagaimana air itu kemudian dikelola dan jangan ada katakanlah swastadisasi atau apa? Air ini kan harus kita anggap bahwa dia adalah sesuatu objek yang tidak boleh semena-mena kita ya. Oh iya. Nah, kita ini kan sekarang di Jawa Timur itu ada di daerah, kalau katakanlah contoh Malang Raya itu dari 115 sumber air. Sumber air itu artinya titik itu bisa mengeluarkan air. Nah, itu hari ini sudah menjadi hanya 58 titik air. Oh, okay. Kenapa berkurang? Kemungkinan debitnya sudah tidak ada air. Jadi sumber itu juga kalau nggak ada air ya nggak keluar juga. Betul. Ini kenapa? Karena menurut saya Jawa Timur ini kan pusat industri air kemasan paling besar di Indonesia. Ya, mulai dari Pasuruan sampai semua wilayah Banyuwangi pun ada. Nah, pemanfaatan air ini kemudian tidak terkontrol. Oke. Padahal air ini kan sumber hidup, hajat hidup orang banyak. Betul. Tidak bisa dong kemudian dimonopoli gitu ya. Saya karena di daerah saya itu punya sumber air, ini punya saya. Oh no, tidak begitu. Anda hanya punya lahannya. Tapi sumbernya ini punya negara. Betul. Iya kan? Nah, oleh sebab itu butuh tata kelola aturan yang jelas dan konsisten. Aturan sudah ada tapi kadang-kadang menjalankannya kurang konsisten. Misalkan, tahu nggak masyarakat, membuat sumur itu ada izinnya loh. Ya, nggak bisa kita kemudian ngeduk bikin sumur. Bukan sumurnya yang dilarang, tapi you ngambil air itu harus dikelola. Jangan nanti kemudian pemanfaatan air ini menjadi berlebihan dan mubazir. Itu akan secara keseluruhan mempengaruhi resapan air.
iya kan? Jadi buat masyarakat di Jawa Timur, bijaklah dalam menggunakan, membuat dan memanfaatkan air sumur, ya kan? Karena kita harus mempertimbangkan kepentingan orang lain juga. Betul. Jangan karena di rumah kita, di belakang kita bikin sumur, ya kan? Air terus kemudian terbuang percuma, Iya. mubazir, itu otomatis air itu kan wilayahnya tidak terbatas ruang kosong itu saja. Dia berhubungan dengan tempat lain. Maka tata kelola air menjadi penting. Ya kan? Nah, disitulah sumber daya air dalam menggawai ini, termasuk infrastrukturnya harus benar-benar bijak dan sesuai dengan perencanaan. Nah, itu dia. Dan pengawasan sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah sesuai atau masih banyak nih hal-hal yang kemudian tidak sesuai? Kami sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur memang bermitra pada sumber daya air. Nah, sumber daya air ini tentu kita dalam melakukan rapat kerja dan lain sebagainya, kita selalu mempertimbangkan unsur-unsur terhadap perlindungan lingkungan hidup, termasuk air bersih. Iya. Karena ini sudah tren dunia. You nggak bisa ngabaikan lingkungan hidup ini. Boleh pembangunan tapi lingkungan hidup harus dijaga. Nah kadangkala kita ini kemudian dibargaining pemerintah daerah. Ada sebuah perusahaan melanggar, ya kan, melanggar aturan lingkungan hidup. Kita ini kemudian diancam, tanda petik diancam. Wes kalau gitu, kalau izin saya dipersulit, tak tutup aja perusahaan ini. Kemudian kita berpikir, waduh nanti investasi di Jawa Timur berkurang dong. Tenaga kerja banyak PHK ini dan lain sebagainya ya. Nah, untuk lingkungan hidup dalam konteks lebih spesifik air bersih, mestinya nggak ada tawar-menawar. Iya, betul. Ya kan? Tahu nggak Pak Sila, 2 sungai besar itu kalau kita petakan berapa titik cerobong limbah pabrik yang masuk ke sungai itu, mulai dari mungkin pabrik kecil sampai pabrik besar, ya, ipalnya dia itu ya walaupun ada nggak berfungsi banyak ya, karena pengelolaan limbah itu kan ipal itu berbiaya tinggi. Betul. Akhirnya mikir cuannya berkurang, ya kan? Nah, saya dulu pernah melakukan sidak, ya karena ada laporan ikan yang tadinya hidup, ini pabrik gula nih, ikan yang tadinya hidup tiba-tiba nggak ada ikan. Ada apa ini? Berarti ikan mati di situ. Dites lagi, dijatuhin berapa ikan, besoknya udah ngambang. Nah, fenomena rolak itu kalau hari-hari fenomena kadang-kadang timbul ikan yang bergelapar-gelapar, itu jangan dimakan, ikan tidak sehat, itu dia sudah kena keracunan, terkontaminasi. Karena lingkungan airnya tidak bersih lagi, banyak zat kimia dari buangan pabrik, ya kan. Oleh sebab itu, waktu saya ke sana sidak, wes nekat nih, udah coba ada yang tahu nggak? Ternyata warga situ tahu, Pak di bawah itu ada pipa Pak. Nah ternyata pipa buang limbah. Jadi dari pabrik gula itu langsung meluncur ke sungai sudah sampahnya itu, limbah B3, limbah berbahaya. Saya lihat ada ipalnya memang ada pengolahan, tapi ya itu mungkin kamuflase atau apa karena pengolahan limbah itu berbiaya tinggi. Iya, betul. Harus ada laboratoriumnya, harus ada ahlinya, zat kimianya harus diberi untuk menetralisir. Nah, sebagai pelaku bisnis selalu berpikir, loh kalau dibuang di sungai itu kan gratis ya kan, dibuanglah. Dalam jangka panjang kemudian menjalar. Kalau sungai Bengawan Solo sama Berantas itu yang melewati hampir 50% kabupaten kota di Jawa Timur, terbayang enggak berapa yang terdampak? Kalau itu kemudian air bersih yang ada di sungai itu, atau katakan air yang layak, ya, kalau bersih ini saya repot juga ya, bersih ini bersih dari air yang layak untuk diproses menjadi air yang bersih, itu ketika kemudian terkontaminasi dengan pipa-pipa buangan limbah B3, ya makanya hari ini masyarakat desa pun sudah nggak menggunakan air dari sungai, air kemasan, air isi ulang. Nah tentu ini berdampak juga terhadap penggunaan
air kemasan, ya ini kan jadi mata rantai jadi kan. Iya. Iya toh. Nah harusnya dari sungai itu dikelola menjadi PDAM itu ya kebutuhan mandi, cuci-cuci boleh lah. Makanya tadi ada cerita keran ya di mana-mana di negara maju keran itu bisa diminum langsung karena airnya dikelola. Saya pernah ke Swiss itu, dia punya pengolahan limbah. Saya short course di sana terkait dengan pengolahan sampah. Di sana itu sampah menjadi betul-betul non residu. Sampah apapun. Wah canggih alatnya. Terakhir ketika sampah itu menghasilkan air, itu bisa diminum langsung. Nah. Terbayang enggak teknologinya? Walaupun secara mental kita mungkin, wah hanya perasaan aja. Tapi dari sisi lab sehat. Ya makanya dalam menjaga lingkungan hidup khususnya air bersih, itu adalah sebuah investasi. Iya. Investasi untuk mengamankan aset kita. Saya selalu ngomong, lingkungan hidup itu aset. Baik aset yang kita nikmati sekarang maupun ini aset akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi kita harus bicara aset ini. Bukan bicara bahwa pemanfaatan aja. Tapi harus bicara aset. Kita jaga lingkungan ini. Nah terakhir kan kemarin kejadian tuh. Yang di Sumatera. Iya kan. Ada yang bilang ini bukan bencana. Ini karena kelalaian manusia. Betul. Kalau bencana itu ya mirip gunung meletus vulkanik lah. Kita nggak punya daya apapun untuk menghentikan itu. Nah itu yang disebut force majeure bencana. Kalau yang di Sumatera itu kan lebih kepada kumulatif jangka panjang terkait dengan illegal logging, perusakan lingkungan, peralihan lahan yang tidak ada resapan air. Begitu air debitnya tinggi, amblas. Ya kan? Nah seperti itu Mbak Silka. Nah itu dia, tadi juga dari 150-an sekarang sumber mata air hanya tinggal 50-an sekian. Harusnya kan itu menjadi indikasi ya Pak, bahwa ya lingkungan kita sudah tidak baik-baik saja begitu. Itu kan faktor lingkungan. Kemudian sungai tadi, bagaimana apa yang harusnya ikan-ikan hidup di situ kemudian sudah tidak ada lagi. Harusnya kan itu menjadi aset betul tadi Bapak sampaikan, dan pemahaman kepada setiap masyarakat begitu. Dan ya paling penting memang negara harus hadir untuk bagaimana pengelolaan itu menjadi masyarakat bisa menikmati itu. Kalau terkait dengan infrastruktur sanitasi Pak, yang sanitasi aman, kemudian berkelanjutan sesuai karakteristik, apakah juga sudah terkelola dengan baik di Jawa Timur? Jadi kita di pemerintah provinsi Jawa Timur ya, bahwa kita masih dalam money follow function, ya kan? Bagaimana sungai itu fungsinya menjadi baik, maka kita bangun infrastruktur. Belum kepada money follow structure, belum pada uang ini harus kita membangun sebuah sistem, belum. Kita belum ke sana. Jadi kita masih tahapnya uang ini untuk mengatasi fungsinya. Fungsi terkait banjir, bencana. Jadi intinya itu kita penanggulangan. Tadi kita sudah. Intinya ini banyak program kita adalah bisa juga dikatakan money follow accident. Ya kan? Accident itu bisa kita katakan jalan berlubang, jalan jadi kubangan, atau jembatan ambrol, itu kan accident. Uang kita untuk membangun perbaikan itu. Belum kepada bagaimana ini daerah ini supaya tidak airnya itu debitnya tinggi, belum pada sebuah anggaran yang berbasis program ke depan. Kita masih terseret-seret nih. Apalagi kemudian sumber daya air, sebagaimana kita bahas kemarin, postur anggarannya cuma 360 miliar. 1 tahun. 1 tahun kalau 360 miliar sekian kalau tidak salah, itu kita breakdown lagi, kita lihat untuk apa? Paling untuk pembangunan fisik 30%. Sisanya untuk apa? Maintenance, pemeliharaan, belanja pegawai, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan. Jadi artinya melihat postur anggaran itu ya jangan berharap banyak.
Iya. terkait dengan sebuah pembangunan infrastruktur yang berdimensi masa depan, menata. Ya jangan jangan terlalu tinggi mau bercerita seperti negeri Belanda, ya kan? Air itu lebih tinggi daratan tapi mereka tidak pernah banjir, Iya. ya kan? Daratannya itu di bawahnya laut, tapi bisa tidak banjir dan itu bertahun-tahun. Ya kan? Termasuk ada cerita juga tadi podcast yang lalu-lalu, kayak masyarakat Jepang, infrastruktur pengairan yang hampir sama konturnya kepulauan. Seperti tadi, contoh karakter ya, kita juga dalam, kan gini, air bersih itu juga bersinggungan dengan karakter setiap orang, iya kan? You percuma lah melakukan upaya menjaga air bersih, tapi karakter masyarakatnya tidak mendukung. Contoh misalnya membuang sampah sembarangan dan lain Betul. sebagainya. Di Jepang itu, kita ini terbalik nih, buanglah sampah di Pada tempatnya, tempatnya. sehingga kemudian di banyak tempat dikasih tempat sampah, supaya orang membuang tempat sampah. Oh di Jepang jangan coba-coba, tempat sampah itu hampir nggak ada. Jadi orang kalau udah merokok nunggu asbak nih yang secara umum berdiri semua di situ, matiin. Terus kalau dia makan roti apa itu ada plastiknya, kantongi. Mau cari sampah nggak ada tempat sampah, kantongi dulu. Nanti di shelter tertentu ada itu tempat sampah yang besar. Nah di situ dia keluarin nih harta bendanya nih. Wah, dia buang. Itu mendidik kita nggak gampang memproduksi sampah. Kita nggak gampang karena tempat sampah banyak di tempat yang tersedia. Kita dengan seenaknya nyampah nih, ya kan? Nyampah yang harusnya tidak perlu sampah. Sehingga itu yang terkait dengan karakter. Betul. Termasuk juga dengan penggunaan air bersih. Ya. Penggunaan air bersih ini sekarang ini jadi masalah ini di wilayah mana? Kediri atau Blitar itu yang ada peternakan Greenfield itu. Dari kotoran limbah sapi yang ribuan itu akhirnya mencemari. Ya, katanya sih sekarang perkembangannya sudah menggunakan IPAL dia. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ada kaitan erat dengan karakter. Ya, pola perilaku masyarakat. Pola perilaku, ya, iya. Pak Martin. Jadi Iya. memang kalau saya juga sebagai orang awam tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Martin. Saya melihatnya selalu pada penanggulangannya. Misalnya mendekati musim hujan gitu ya, kemudian ya sudah membersihkan aliran sungai. Ya. Padahal muaranya kan ada pembabatan Ya. hutan Saya dan lain. bilang dulu ya. Monggo Pak, pembabatan hutan, kemudian juga faktor-faktor lain, daerah resapan hijaunya nggak ada, jadi seakan-akan ya hanya memperbaiki di hilirnya saja, Pemadam padahal kebakaran. hulunya ini tidak dibenahi begitu. Nah itu yang kemudian kerap kali terjadi begitu ya Pak, termasuk juga di permasalahan ini. Jadi memang banyak hal yang harus, yang terutama adalah karakter masyarakatnya lah, ya kan. Jadi ya termasuk penggunaan air. Penggunaan air itu kan kalau hari ini selalu ada hubungan sebab akibat sih. Ya. Ya ketika kemudian orang tidak yakin dengan produksi air PDAM atau air yang dari sungai, dia beli air kemasan. Maka supply and demand, permintaan tinggi kemudian produksinya tinggi. Ya. Produksinya dari mana? Ya nyedot dari alam. Betul. Nah harusnya menurut saya dari sisi itu, ini kita harus rubah mindsetnya. Ya kan? Negara hadirnya itu adalah soal perizinan. Terkait misalkan katakanlah sumber air yang akan diindustrikan. Kita ini nggak ngerti. Nah sekarang ini ya, saya melihatnya ini sudah salah kaprah ini kita pengaturan bisnis kita. Katakanlah perusahaan air besar ini ada di lokasi itu. Seolah-olah you yang punya ini airnya ini. Harusnya dia hanya pemilik lahan dengan perusahaannya. Akhirnya kamu beli kepada negara ini dengan retribusi atau pajak atau apapun lah bahasanya. Orang dia ngambil kok. Ngambil pemanfaatan dan ya persoalan nanti itu dijual karena itu B2B, bisnis. Jadi harusnya ada izin tersendiri. Betul. Kamu ngambil, loh kalau kita lihat data statistik berapa juta kubik loh air dijadikan air kemasan ini. Harusnya ada pemasukan negara. Iya, harusnya. Setiap tetes itu kamu harus bayar kepada negara karena itu bukan airmu.
Kamu hanya punya lahan dengan macam-macam mesin-mesin produksi mula. Itu punyamu. Tapi ketika kamu ngambil air, bayaran bos. Ini punya negara ini. Harusnya seperti itu ya. Logika saya masuk ya. Iya, iya, betul. Jadi ya itu tadi. Jadi kita kemudian sulit mengontrol ini berapa air yang diserap ini oleh kemasan. Iya. Karena ya begitu kompleksnya. Nah kemudian di samping sumber daya air yang tentu yang terlibat langsung dalam air bersih ini Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Di mana dia harus bisa memonitor dan merekam terkait dengan angka pencemaran air. Betul. Ya kan. Nah tadi saya juga pernah podcast dengan sumber dinas PUSDA ya. bukan dinas sumber lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ternyata soal law enforcement-nya lemah sekali. Ketika ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup nggak bisa apa-apa mereka. Mereka nyatur izin ini, Iya. tapi begitu ada yang pelanggaran di kasat mata nggak bisa apa-apa. Karena apa? Di dinas lingkungan hidup yang menjadi PPNS penyidik pegawai negeri sipil khusus lingkungan cuma 1 orang. 1 orang harus mengcover 38 kabupaten kota. Jika ada pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Ya mereka berkolaborasi dengan kepolisian bisa pidananya. Tapi coba saya tanya, ada nggak kasus di Jawa Timur ini dari lingkungan hidup yang naik ke pengadilan? Nggak ada bos. Ya paling kemudian izin sementara ditutup, Iya. ya kan? Anda harus merevisi izinnya. Loh pelanggaran sudah terjadi, kamu kasih permisif maaf untuk melengkapi izin. Iya kan? Oleh sebab itu harus konsisten. Iya, betul. Konsisten. Ya tapi itu Indonesia bos. Iya. Pak Martin jangan menyerah dulu Pak. Kalau Bapak menyerah, kami rakyat bagaimana ini? Oke. Berarti itu masih banyak terjadi ya Pak. Dan juga tadi artinya ya mungkin secara fiskal terbatas. Ya. Tapi juga terus diupayakan. Artinya dengan berbagai permasalahan yang ada tadi yang Pak Martin ceritakan, otomatis rekomendasi-rekomendasi itu kan sudah sangat banyak dan selalu didiskusikan dengan mitra terkait ya Pak, dengan PUSDA, lingkungan hidup. Iya. Kami sebagai rekomendasi itu bisa berupa lisan, angkat telepon kepada kepala dinas, kabitnya, atau bisa kemudian menyurati melalui pimpinan dewan untuk hearing. Ya. Misalnya ini ada kasus juga di Pasuruan ini dulu terkait dengan pelanggaran izin lingkungan hidup. Jadi dia bisnisnya adalah minyak bekas itu di Jelantah itu. enggak oli sorry. Oh, oli, oke. Oli motor itu dia recycle lagi, dia repro lagi Oh, oke. menjadi oli yang baru, ya kan? Itu kemudian karena usahanya semakin besar menimbulkan dampak. Limbah tadi. Dampak ini celakanya ya saya nggak tahu, ini sudah mata rantai yang jelas ya. Masyarakat demo protes ke dewan, kita panggili, ternyata memang izinnya tidak lengkap. Ya. Terus habis itu kita rekomendasikan, ya udah kalau tidak lengkap ini kita naikkan aja pada pidana lingkungan hidupnya. Tapi sampai detik ini nggak jalan. Nah kita sebatas pada rekomendasi-rekomendasi, memanggil para pihak, kemudian meminta dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Nah banyak hal itu ternyata kemudian tahu nggak, kita ini juga sebagai penegak aturan lingkungan hidup, kita juga yang melanggar. Itu pabrik kulit di Pasuruan itu. Masyarakat yang mengadu, tak periksa lu ini punyanya BUMD provinsi. Penyamaan kulit di Pasuruan tuh, waduh mas baunya, sorry Mbak Sil, bau sekali. Itu kan dibuang ke sungai itu, hasil penyamaan kulitnya itu. Waduh bayangkan bau bangkainya itu dibuang ke, kan bangkai kulit itu. Iya, iya betul. Dibuang ke sungai, sungai itu mengalir ke, ya seperti iklannya pipa, airnya mengalir ke arah. Pak, tapi kan secara regulasi harusnya semua sudah ada ya, tinggal implementasinya saja. Regulasi sudah bagus, perizinan sudah kalau kita melakukan perizinan itu saya melihatnya udah sangat memadai dan sebetulnya ketat. Contoh misalnya terkait dengan lingkungan penambangan galian C. Oh ya, air diambil itu menurut saya masih masuk dalam kategori penambangan loh, karena dari perut bumi kan. Iya.
Harusnya masuk undang-undang Tapi itu pertambangan itu. Aku ini getar juga. Kalau lihat air kemasan ini, ya kan? Tapi ya itulah. Nah, terkait dengan tadi Galian C tadi. Galian C itu. Galian C itu kan kemudian di izinnya sendiri ribet. Sekarang ditarik pusat. Tapi ya dengan segala macam sirkus dan akrobat ya izin keluar, kemudian terjadi Galian C, jadilah dia kolam. Ya kan? Kolam ya banyak anak-anak jadi tempat destinasi wisata, renang kolam susu kata gitu kan. Nah, tapi itu kan merusak lingkungan. Iya. Iya kan? Air kemudian menjadi genangan yang berpotensi menjadi banjir. Nah, itu izin dikeluarkan itu dia harus mengeluarkan deposit anggaran atau deposit uang. Iya, untuk AMDAL untuk itu ya, Pak. reklamasi. Untuk supaya setelah dikeruk dia harus meratakan. Nah ini dia, kadang-kadang hasil keputusan tim, namanya tim adjudikasi. Tim menetapkan seseorang harus membayar deposit menaruh uang jaminan 500 juta. Ternyata setelah dikeruk, pengusaha mikir, aku kalau nimbun lagi habis 1 miliar, udah PN aja deh uangku 500 itu, tinggal pergi. Iya, Jadi apa ini? betul. Saya juga banyak sih Pak mendengar hal-hal serupa begitu ya. Dan kadang dari perspektif pengusaha pun ya sudah kan kita sudah taruh uang deposit ya biarkan pemerintah saja yang mengurus gitu. Ya, makanya itu karakter juga dan betul. menurut saya sih sumber daya air ESDM ya lupa saya bahwa sumur-sumur air bor itu berada pada kewenangan SDM. Nah menurut saya kita sebagai pejabat pemerintahan daerah yang mengeluarkan izin-izin itu harus konsisten ya kan, dan tetap harus betul-betul lah. Kalau jangan banyak kompromi lah. Kadang kompromi nanti misalnya ini izinnya di titik ini, eksplorasinya malah kemana-mana. Pengusaha selalu ngomong, lu saya sudah ada izinnya, dilihat ya cuma izinnya ini. Terus kemudian petugas mengkompromikan. Ya, harus tegak lurus lah. Betul. Jadi rantai yang tidak akan pernah putus begitu ya Pak. Ujung-ujungnya nanti kan itu dalam rangka menjaga kebersihan air termasuk sanitasi tadi. Betul. Itu. Jadi semua punya peran begitu ya. Ya harus sesuai dengan porsinya lah. Betul. Jangan kemudian berkompromi pada hal yang tidak harus kita kompromikan begitu atau normalisasikan. Pak, mungkin juga tadi Pak Martin sempat menyinggung soal pola perilaku masyarakat. Artinya kan edukasi dan partisipasi masyarakat itu juga perlu sekali dalam upaya ya menjaga air bersih, kemudian sanitasi dan lain sebagainya. Apa sih Pak bentuk edukasi atau partisipasi masyarakat yang kira-kira itu bisa efektif gitu untuk ya sudah kita punya pola perilaku yang baik, mungkin bisa mencontoh Jepang, Skandinavian country lainnya mungkin atau bagaimana? Jangan Jepang, kalau jauh. Jadi gini ya, mungkin Mbak Silet nggak pernah dengar ada yang namanya sekolah adiwiyata. Oh iya, pernah dengar. Iya, sekolah adiwiyata. Itu kan terkait dengan lingkungan hidup Betul. Itu kan juga membangun karakter anak-anak sekolah. Ya. Membangun kepribadian yang tanggap, ramah terhadap lingkungan hidup. Tapi kemudian itu perkembangannya itu mulai tahun 2005 atau 2008 sampai sekarang ya nggak jalan di tempat. Karena itu diserahkan kepada lembaga ya nggak tahu LSM lah ya, lembaga LSM yang non kedinasan untuk menyelenggarakan itu. Nah bagi sekolah-sekolah yang ingin ikut program sekolah adiwiyata, tentu memang katanya gratis, betul gratis. Tetapi sekolah itu tentu harus menyediakan alat fasilitas, alat peraga, dan lain sebagainya. Tahu enggak di beberapa daerah ngomongnya apa sekolah itu? Opo iki, golek tambah kerjaan ae kan. Loh, ya kan sesuatu hal yang bersifat mendidik, itu dia wah tambah kerjaan ae. Saya memaklumi karena tingkat masyarakat kita masih seputaran terkait dengan kebutuhan sandang dan pangan. Belum pada hal-hal yang sangat idealnya seperti apa. Nah makanya saya waktu podcast seperti itu saya sarankan, udahlah kita ngalah lah. Untuk pengadaan fasilitas kita bangun sebuah tempat, kita kompliti untuk alat peraga dan lain sebagainya. Nanti sekolah itu yang ngirim siswa ke situ, kita didik dia.
kita kasih sertifikasi kelulusan, kan ada Pratama, Madya dan lain sebagainya. Ya kalau kayak gini sampai mati pun di situ Bondowoso dengan tingkat ekonomi yang menurut saya tidak terlalu tinggi, ya betul katanya dia. Ini golek kerjaan nih maksudnya itu, ini nambahin duit ini keluar kan gitu. Iya itu ya saya kira Mbak. Oke, dan itu masih menjadi tantangan bersama ya. Padahal sebetulnya itu menjadi langkah yang baik sekolah-sekolah adiwiyata itu ya Pak. Itu kan belajar untuk apa Pak sebutannya Pak yang tempat sampah. Iya, itu tempat kan, sampah dibagi 3. Iya. Ada plastik, betul. anorganik, organik. Iya, kemudian yang bikin pipa sampah itu jadi buangnya di sana. Apa ada itu banyak istilahnya? macam pengajaran memang. Bipori. Nah, ya biopori. Biopori, betul. Itu nah, tapi juga ini saya teringat pembagian sampah ya. Pembagian sampah kita ini kan paling, apalagi pemerintah daerah paling cepat dan paling latah supaya kelihatan kita ini tanggap ramah lingkungan, dibuatlah tempat sampah 3 macam tuh, gitu. Kalau di mal-mal kan kertas plastik. Ini anorganik, organik, plastik. Kita yang dewasa yang sudah kadang ya nggak peduli, ya. Buang sembarang kata. Padahal ya di banyak negara maju bahwa sampah itu dipilah dari rumah dulu, sehingga kemudian proses ini memudahkan untuk memilah-milahnya. Betul. Yang organik itu akan menjadi pupuk dan lain sebagainya, yang anorganik kemudian dikelola, yang plastik bisa recycle, iya kan? Ini memudahkan kerja. Nah akhirnya apa, sampah itu sembarang akhirnya numpuk juga walaupun di tempat yang terpisah jadinya numpuk. Iya, di tempat pembuangan akhir tetap jadikan satu Pak. Iya betul. Jadi ibaratnya tidak terintegrasi ya Pak. Iya, karakter kan gitu. Iya, karakter. Betul. Dan itu orang dewasa semua termasuk saya. Baik. Jadi memang ya harus menyeluruh ini ya untuk pola perilaku tadi, kemudian upaya-upaya lain supaya ya lingkungan kita tetap terjaga, khususnya air bersih. Betul. Itu tadi debit air sekarang menurun jadi 30 ya Pak? Ya, ini data dari sumber daya air loh. Nah, itu berarti apa Pak ini penyebab utamanya? Penyebabnya Kalau terutama ada debit banyak tertentu. hal ya. Yang pertama adalah resapan air yang sangat rendah. Oke. Jadi air hujan itu tidak kemudian ditahan oleh sebuah resapan, langsung terbuang ke laut, sehingga daerah itu tipis airnya. Ya. Terus yang kedua juga mungkin eksplorasi air yang berlebihan, ya kan. Kemudian banyak sumber-sumber air yang hari ini seperti saya sampaikan tadi banyak yang tidak ada airnya lagi karena dari resapan air itu kan menjadi sumber air sebetulnya. Nah itu kemudian jadi rendah. Itu tadi. Oke, Pak, dari berbagai permasalahan yang ada khususnya yang kaitannya dengan infrastruktur dasar untuk air bersih dan sanitasi, otomatis kan kita butuh solusi. Tadi Bapak memang sudah sampaikan beberapa, tapi mungkin bisa di-highlight lagi pointers bahwa ini loh solusi konkret yang harus kita lakukan bersama begitu. Entah itu legislatif, eksekutif, masyarakat sekalipun harus turut terlibat. Khusus untuk Jawa Timur saya melihatnya pertama solusinya adalah bagaimana kita meningkatkan atau kendali terhadap tata kelola air. Nah bicara tata kelola air maka kita bicara infrastruktur yang mendukungnya, termasuk drainase, bendungan, embung. Ya kan? Jadi air itu kan harus diatur, termasuk juga tata kelola air terhadap air tanah. Yang air sumber yang kemudian menjadi barang produksi, barang industri, air kemasan, itu harus diatur. Jadi jangan kemudian semena-mena dong. Perusahaan besar saya nggak perlu nyebut merek lah. Ya, dia eksplorasinya air gila-gilaan. Belum lagi yang tangki-tangkian itu kalau setiap malam kita lihat di jurusan Pandaan, Surabaya itu berapa ratus tangki itu isinya air itu. Maka tata kelola air menjadi penting dalam rangka itu. Pemerintah harus sesuai dengan kewenangannya di level masing-masing harus konsisten untuk menerapkan aturan itu. Dan kalau terjadi pelanggaran, lakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang ada. Tidak ada kompromi. Kan banyak tempat ini sekarang, ya kan,
izin lain-lain, AMDAL, Insil ini itu masih diurus saja dia sudah membangun. IMB yang terhadap tangga bencana katakanlah tadi ya. Udah dibangun, IMB-nya masih dalam proses OTW. Tapi sudah dibangun. Kemudian ada Satpol PP tanya-tanya sana, nggak punya kamu. Akhirnya yang keluar apa? Penghentian sementara. Segera urus IMB-mu. Ulang Satpol PP-nya dibangun lagi. Ya kan? Sampai jadi IMB-nya. Nah kita ini terlalu banyak kompromi. Dengan alasan macam-macam lah. Investasi lah ini dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi menurut saya harus konsisten terhadap aturan yang ada. Baik itu perda maupun undang-undang harus ditegakkan. Karena bahwa lingkungan hidup ini khususnya air bersih. Itu adalah aset kita. Aset ini bukan sesuatu barang yang tidak berharga. Aset, kalau aset kita dipakai, ya bayar loh. Sesuai dengan retribusi dan tarif yang ditetapkan oleh perda. Air diambil semua enaknya, gak tahu air kita disedot berapa lama. Apa dianggap kakek moyangnya dia, punyanya nenek moyangnya dia ini air. Pengusaha-pengusaha itu, iya kan? Jadi itu tadi, terus kemudian adalah bahwa harus ada normalisasi sungai. Normalisasi sungai itu karena sumbatan-sumbatan sungai itu akan berpotensi menimbulkan banjir. Ya kan? Normalisasi sungai, terus kemudian pemanfaatan tadi, dan selanjutnya adalah bagaimana setiap pembangunan infrastruktur yang terkait air bersih itu harus benar-benar diperbesar ya, volumenya. Baik. Ya kan, karena ini tidak menunggu waktu lagi. Betul. Ini merupakan prioritas yang utama karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya rasa itu. Baik, Pak Martin, terima kasih banyak. Banyak sekali insight yang tadi diberikan, khususnya ini menjadi kerjasama kita bersama ya. Patuhi regulasi, jangan permisif gitu ya. Pak Martin Hamonangan, SHMH, anggota Komisi di DPRD Provinsi Jatim, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih, sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Kami sama ya. Tunggu hadir lagi di sini untuk berbagi informasi juga insight-nya terkait waktunya dengan kurang panjang. Kurang panjang ya Pak. Iya. Berarti nanti harus datang lagi ke sini Pak Martin. Betul, ya. Baik, dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Swarizona. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.